Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maya Novitasari, SEMAK, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fania Eka Sukmawati dengan NIM 20031011033, Serli Aldenia dengan NIM 20031011035, Yasilia Rima dengan NIM 20031011043, Tri Yulistian dengan NIM 20031011045, dan Rani Dwi Putri dengan NIM 20031011049. Kami akan menyampaikan materi tentang penilaian kinerja. Ukuran kinerja keuangan. Ada dua ukuran kinerja keuangan yang digunakan secara luas oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yaitu return investasi atau return on investment dan kinerja yang dianggarkan ROI membandingkan laba perusahaan terhadap suatu bisnis tertentu, sementara kinerja yang dianggarkan membandingkan antara hasil operasi aktual terhadap hasil operasi yang dianggarkan. Esensi pengendalian melalui anggaran adalah bahwa setiap perbedaan antara pencapaian aktual dari pencapaian yang dianggarkan dapat ditelusuri ke manajer unit yang bertanggung jawab, yang akan menjadikan informasi tersebut sebagai umpan balik dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ukuran kinerja berdasar anggaran. Sebagian besar perusahaan menggunakan anggaran sebagai alat dan sistem pengendalian mereka. Anggaran disusun secara formal menyatakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Biasanya 1 tahun. Terhadap anggaran inilah kegiatan dan pencapaian aktual dan diperbandingkan dalam rangka evaluasi kinerja manajerial dan evaluasi kinerja unit bisnis. Dengan demikian, penyusunan anggaran merupakan tahapan yang penting untuk terbentuknya suatu sistem pengendalian yang efektif dalam upaya perusahaan untuk mencatat tujuan yang telah ditetapkan. Ukuran kinerja berdasar ROI. Variasi ROI berhubungan dengan elemen-elemen laba dan basis investasi yang sesuai. Walaupun ukuran laba konvensional tersebut lebih mencerminkan penandingan antar upaya dan pencapaian sebuah perusahaan daripada ukuran arus kas, tetapi laba konvensional tersebut menyesatkan dalam lingkungan internasional. Ini disebabkan karena laba bersih yang dilaporkan mungkin mengandung atau memperhitungkan biaya-biaya yang merupakan alokasi korporasi atau harga transfer yang berada di luar kendali manajer unit dan bersangkutan. Ukuran kinerja non-keuangan. Beberapa ukuran non-keuangan yang penting adalah pangsa pasar, kepuasan nasabah, semangat karyawan, pengembangan karyawan, produktivitas, kinerja pengiriman, pengakuan nama, dan hubungan dengan pemerintah tuan rumah. Ukuran-ukuran non-keuangan lainnya yang tidak kalah penting adalah yang berkaitan dengan kinerja lingkungan dan relasi masyarakat, karena perusahaan multinasional merupakan subjek kritik yang terus meningkat sehubungan dengan masalah lingkungan tersebut. Manfaat yang penting dari ukuran non-keuangan adalah bahwa ukuran-ukuran tersebut dapat dilaporkan secara tepat waktu dan problem-problem yang diidentifikasi dapat segera dibahas sebelum problem-problem tersebut memengaruhi kinerja keuangan. Ukuran kinerja yang tepat. Penting bagi manajemen korporat untuk memilih basis pengukuran kinerja yang tepat pada awal proses anggaran. Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Jarang ditemukan bahwa sebuah basis tunggal dapat digunakan untuk semua unit bisnis dalam sebuah MNC. Jadi sementara unit material dan biaya tenaga kerja, kualitas produk, dan tingkat produksi atau tingkat penggunaan kapasitas pabrik adalah tepat untuk sebuah divisi manufaktur di Indonesia. Penentuan harga transfer. Secara alami, perusahaan akan memilih kebijakan penentuan harga transfer yang didasarkan pada tujuan entitas yang bersangkutan secara keseluruhan, seperti meminimalisasi pajak, menggerakkan dana secara internasional, dan sebagainya. Tetapi dalam sistem evaluasi kerja, MNC perlu untuk mempertimbangkan tipe-tipe kebijakan penentuan harga transfer untuk masing-masing anak perusahaan. Bukti komparatif tentang sistem penilaian kerja. Para peneliti telah menguji bagaimana anggaran dan sistem evaluasi kerja digunakan secara global. Banyak dari penelitian ini yang membandingkan praktik-praktik di negara-negara barat, misalnya Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, dengan praktik-praktik di Jepang. Studi-studi yang membandingkan praktik-praktik penganggaran dan evaluasi kinerja di Jepang dan Amerika Serikat menemukan bahwa 1. Rata-rata panjang waktu yang digunakan dalam menyusun anggaran adalah lebih panjang di Amerika Serikat daripada Jepang. 2. Perusahaan Amerika Serikat cenderung berfokus pada ukuran-ukuran kinerja profitabilitas dalam anggaran mereka, sementara Jepang cenderung berfokus pada volume penjualan dan pangsa pasar. 3. Perusahaan Amerika Serikat menggunakan variansi penyimpangan anggaran, sementara Jepang menggunakan variansi anggaran terutama untuk pengakuan problem secara tepat waktu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.